Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel 7 Ajar Susastra Safrial TV TAS. Dan mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat bagi kita semua, bagi para pengajar, pecinta susastra, para mahasiswa dan para pelajar yang lagi mempelajari karya susastra. Kalau ada mendukung channel ini bermanfaat, kenapa tidak? Anda tekan subscribe, like, tonton dengan habis sampai habis supaya tidak salah paham. Kemudian share, bagikan kepada teman-teman yang menurut Anda layak untuk mengetahuinya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita bicara lebih jauh, sebaiknya kita sebagai hamba yang lemah meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita dijauhi dari segala musibah dan mara bahaya. Apalagi sekarang ini situasi musibah pandemi. Pemerintah terpaksa mengambil kebijaksanaan PPKM. Mudah-mudahan ini cepat berlalu. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Topik kita pada video kali ini itu berkaitan dengan apresiasi prosa fiksi. Jadi ada 3 kata. Apresiasi prosa fiksi. Kita pahami dulu supaya kemana arah kita menggalinya, kita tahu. Apa itu apresiasi? Lazim sudah diketahui. Apresiasi itu boleh kita katakan kita punya perhatian. Perhatian bagaimana? Tidak cukup hanya perhatian. Kita juga bereaksi dalam pikiran kita. Di samping perhatian ada reaksinya, menilai. Nah, tingkat penilaian itu bisa jadi kita baru pada tingkat menikmati. Itu apresiasi yang rendah. Menikmati. Ibarat bayi mendengar suara yang dia suka dan dia tidak suka. Kalau dia suka rasanya dia bisa tenang. Tapi gak suka dia akan ribut, akan gelisah, akan menangis. Nah, di dalam penelitian justru bayi yang di dalam kandungan aja sudah diajarkan atau sudah harus dibiasakan bagaimana dia menikmati, mengapresiasi. Di Islam dikatakan supaya dia didengarkan atau selalu didekatkan dengan bacaan-bacaan ayat suci, hal-hal yang baik. Kalau di barat dikatakan alangkah baiknya bayi itu didengarkan musik-musik klasik seperti karangan Mozart. Nah, ini yang terendah. Nah, kalau kita dalam hal susastra kita hanya bisa menikmati, berarti sama kita dengan bayi. Reaksi kita suka dan tidak suka. Kalau suka kita berlanjut, kalau tidak suka ya kita tinggalkan. Nah, apresiasi itu langkah berikutnya mereproduksi. Reproduksi tentulah kelanjutan dari suka. Kita suka lagu asing, misalnya lagu barat, atau lagu Arab, atau lagu Melayu, lagu daerah,
Akhirnya kita mencoba mendendangkannya juga. Sudah kita rekam, kita enak, kita ikuti. Mereproduksi, menghasilkan kembali. Tinggal lagi mampu tidak kita mereproduksi itu sama dengan hal itu, dengan apa yang terjadi atau apa yang kenyataannya sebenarnya, atau lebih bagus dan bukan tidak mungkin kita jelek. Tapi itulah proses apresiasi bentuknya. Kemudian kita mengkritisi. Mengkritisi, kalau tingkatan menyimak lebih kritis kita. Mengkritisi itu seolah-olah kita mencari kelemahan, padahal tidak hanya kelemahan, tapi juga kelebihan. Kenapa sebuah lagu atau sebuah puisi enak didengar? Malah puisi itu sudah lama ditulis oleh penyairnya, tapi kok masih enak juga didengar. Nah, kita ingin cari tahu, harus mencari tahunya apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Itu mengkritisi. Nah, kemudian kita sampai pada tingkat rekreasi atau berbuat. Yaitu kita tidak hanya pandai menilai, kita juga harus mencoba berbuat. Semoga ciptaan kita lebih bagus dari apa yang sudah ada. Lebih bagus dari apa yang sudah ada. Nah, inilah proses tingkatan apresiasi. Yang dimasukkan dengan apresiasi itu menilai, menimbang, itu apresiasi. Kemudian ada prosa. Kata prosa itu jelas beda dengan puisi. Aspek bedanya apa? Aspek bahasanya. Kalau dalam prinsip puisi, kita bagaimana menghemat kata. Kalau kita pakai prinsip ekonomi, ada prinsip sesedikitnya menggunakan kata dan seluasnya menggunakan makna. Bagaimana kata itu dipakai sesingkat mungkin dengan makna yang seluas mungkin. Itu prinsipnya adalah puisi. Walaupun prinsip itu tidak mutlak, tapi begitu sehingga bahasanya puitis. Pada prosa lebih lentur. Dia tidak mementingkan bahasa yang puitis. Indah ya indah, tapi bukan berarti dia menggunakan makna yang bermakna konotasi. Nah, bukan berarti prosa tidak ada bahasa yang bermakna konotasi. Ada. Nah, ini pertemuan antara prosa dengan puisi, dikatakan prosa liris. Nah, saudara sekalian, di dalam cabang ilmu sastra ada dua bagian yang besar, yaitu prosa dan puisi. Prosa ini ada yang berbau fiktif, ada yang non fiktif atau fiksi dan non fiksi. Yang berbau fiktif itu bentuk karya cerita. Cerita itu dikatakan fiksi. Cerita yang tidak sebenarnya, tapi seakan-akan terjadi. Kenapa? Karena dibangun cerita itu dengan bisa saja merangkai cerita-cerita yang sudah ada, sehingga logis kelihatannya. Malahan itu fiktif. Kita mendengar atau kita pernah membaca Tenggelamnya Kapal Padarwich.
Hayati yang meninggal menaik kapal di Selat Sunda ketika mau pulang ke Sumatera, ke Batipu. Padahal itu fiktif. Kapalnya benar telah tenggelam, kapal Belanda, Van der Wijk namanya. Di dalam sejarah dikatakan kapal itu tenggelam di Selat Sunda. Tapi yang namanya Hayati itu fiktif. Nah, bagaimana orang meyakinkan, dikaitkanlah cerita seolah-olah Hayati itu menumpang kapal. Malahan Hayati itu tokohnya fiktif. Nah, ada lagi prosa yang non-fiksi atau non-fiksi, yaitu biografi dan autobiografi. Itu benar-benar perjalanan hidup seseorang, riwayat hidup seseorang. Tak bisa itu harus dicampurkan dengan khayalan atau dengan hal yang fiktif. Itu real. Karena itu betul-betul dicek dan dicek kalau ingin membuat biografi dan autobiografi. Esai itu salah satu juga bentuk karya sastra yang non fiksi. Berarti kalau yang fiksi yang mana? Yang versi itu dimulai dari yang kecil, cerpen. Kemudian novel. Ada yang dikatakan roman, ada yang mengatakan cerita bersambung atau cerita berseri. Sebetulnya pada hakikatnya kita bisa membagi dua naskah. Kalau yang berbentuk tulis, ada cerpen, ada novel. Novel sama roman sih sama. Kenapa drama tidak masuk? Karena orang bicara drama itu pada seni pentas. Kita sulit sekali menjumpai naskah drama. Jadi pada seni pentas, karena itu ketika pembagian fiksi selalu drama itu tidak dimasukkan, padahal dia bagian dari karya fiksi. Drama itu aspek naskahnya itu bagian dari karya fiksi. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi tidak perlu diragukan lagi kalau kita membaginya. Karya fiksi itu ada cerpen, ada novel. Saya katakan novel dengan roman. Kenapa itu jadi satu kesatuan? Definisi saja yang membedakan, kenyataannya tidak. Banyak kritikus mencoba dulunya. Karena apa? Istilah novel itu di belakangan masuk dari barat, sementara roman itu masuk dari Eropa, dari Belanda. Sehingga dibedakan. Oh, kalau roman itu bicarakan tokoh dari lahir sampai akhir hayat. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ketika angkatan 20-an mulai terorganisir penerbitan cerita-cerita fiksi, nah karya-karya zaman 20-an orang katakan itu roman. Istilahnya roman. Kemudian masuk istilah barat. Orang sudah mengatakan itu novel. Orang tidak pernah menyebutkan misalnya novel layar terkembang, tapi roman layar terkembang. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, novel layar terkembang STA itu, kalau kita ikuti definisi, maka dia kategorinya novel.
karena tidak menceritakan Yusuf Tuti Maria dari lahir. Itu. Dan kita juga harus dudukkan dulu. Berarti apresiasi prosa fiksi, kita mengapresiasi karya fiksi. Mudahnya apresiasi fiksi. Tapi agar tidak lupa kita cabangnya, ya kita katakan apresiasi prosa fiksi. Karena prosa itu ada dua cabangnya, yaitu fiksi dan non fiksi. Sekarang yang fiksinya yang kita apresiasi. Kemudian ada cerpen, ada novel atau roman. Jarang orang mengapresiasi naskah drama, karena naskah drama itu sudah seni pentas. Pada satu sisi dia bagian dari karya fiksi, tapi di sisi lain orang menikmatinya sebagai pementasan. Sekali lagi saya katakan, naskah drama itu kita bisa bicarakan sebagai karya sastra, termasuk karya prosa fiksi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin mengapresiasi, maka kita kenal dulu dua kelompok fiksi ini, kita kenal dulu. Mengenalnya bagaimana? Yang jelas batang tubuhnya, unsur intrinsiknya, pendekatan yang lazim dikatakan strukturnya. Apa itu unsur fisik yang membangun itu? Ada unsur yang nampak dilihat semata, ada yang abstrak. Kalau di teori lain katakan unsur fisik dan unsur batin. Sama halnya kalau kita mempelajari atau mengapresiasi puisi, sama halnya dengan itu. Ada unsur fisik, ada unsur batin, atau yang lebih enaknya kita bicara unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dimulai dari mana? Ya, dimulai dari yang dikatakan tema. Tema ini mewarnai satu dekade susastra. Dekade 20-an, 30-an, 20-an itu ada trennya tema. Nah, kalau kita boleh bicarakan, ruang lingkup pembicaraan karya susastra itu tidak terlepas dari Hippolytus Hankam tambah agama dan kepercayaan, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama dan kepercayaan. Yang terbanyak tentu membicarakan masalah sosial dan masalah agama. Sosial, agama itu bagian yang dominan. Ya, sosial saya katakan juga berkaitan dengan budaya. Sosial budaya itu satu kesatuan dia. Nah, itu yang jadi tema dari karya fiksi. Itu dulu unsurnya yang pertama. Kemudian topik lebih mengerucut. Topiknya tentang apa? Lebih operasional dia.
arahnya anak panahnya lebih proporsional. Tema yang besar, masalahnya apa? Oh, masalah sosial misalnya, masalahnya apa? Masalah budaya, apa masalahnya? Tentu hal-hal yang menarik bagi sastrawan untuk dibicarakan. Karena bisa jadi dia akan menyampaikan bukan dokumentasi budaya saja, tapi koreksi budaya. Dia masuk kepada tingkat mengoreksi budaya. Saudara-saudara sekalian, lalu apa? Sudah tema, topik. Nah, kita bicara judul. Dalam teori-teori sastra, seolah-olah kita tidak termasuk judul itu. Malah judul itu bagian dari karya sastra yang layak dibicarakan. Lalu apa lagi? Alur cerita. Alur. Nah, siapa yang menjalankan alur? Ya ada tokoh. Ada tokoh. Alur cerita, ada tokoh cerita. Nah, di bagian alur ini itu mencakup masalah konflik, persoalan. Nah, di alur cerita ini juga itu memuat unsur lain yang namanya setting. Setting tempat, setting waktu. Jadi ada setting tempat, ada setting waktu, bahkan ada setting peristiwa. Latar. Kita harus tahu. Lalu yang mewarnai ada namanya gaya. Gaya bahasa, style. Nah, melalui alur cerita yang dilakoni oleh tokohnya, maka pengarang punya maksud menyampaikan yang namanya amanat. Amanat. Pesan. Nah, amanat ini ada amanat yang tersurat dan ada amanat yang tersirat. Ada yang nyata-nyata kita bisa tangkap dari teks itu, ada yang kita perlu tafsirkan. Itu yang abstrak. Saudara-saudara sekalian, berarti dia tidak perlu diksi, dia tidak perlu rima, yang itu terdapat pada unsur dalam puisi. Nah, ini yang harus dilihat unsurnya. Lalu kok ada cerpen, ada novel, bedanya di mana? Atau roman? Ada cerpen, novel atau roman. Nah, saudara sekalian, kita umpamakan sebuah pohon. Kalau pohon itu berimbun, yang kita mau lihat satu aja cabangnya, apakah pohon yang besarnya kita lihat? Enggak. Cabang dari satu pohon, ya, yang dapat kita simpulkan tidak banyak cabang-cabang, anak-anak cabang lain. Artinya, di mana tak bedanya? Ya, dari aspek persoalan yang dilalui oleh tokoh, yang dipaparkan oleh pengarang. Begitu simpel. Jadi kalau pohon tadi banyak cabang-cabangnya, itu kerjanya novel. Karena itu dia bisa alur besarnya pohon, lalu ada cabang-cabangnya, ada rantingnya.
itu semakin melebar, semakin meluas, itu kerjanya novel. Artinya apa? Ya pada novel banyak unsur-unsur yang diutarakan, bisa jadi settingnya lebih banyak, bisa jadi tokohnya lebih banyak, terutama tokoh sampingan, bisa jadi peristiwanya lebih banyak. Jadi tidak sederhana yang dicerpen. Jadi cerpen itu sederhana aja. Dia bicara tentang satu ide. Itu bedanya. Tapi ada juga teori yang mengatakan dari jumlah kata yang dipakai itu panjangnya tulisan. Cerpen itu katanya hanya sekitar 10.000 kata. Tapi pertimbangan itu tidak logis. Lebih logisnya kalau kita lihat kesederhanaan gagasan yang diceritakan. Nah, dengan demikian baru kita tahu kita mau bicarakan apa. Kita lihat dulu, itu unsur fisiknya. Yang menginspirasi pengarang sehingga unsur fisiknya itu atau unsur intrinsiknya itu ada, dari mana sumbernya? Ya dari masyarakat. Karena itu ada unsur ekstrinsiknya. Si pengarang merekam peristiwa apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, atau apa yang dia alami, itu yang dijadikannya sebagai bahan acuan untuk membangun cerita. Karena itu ada namanya unsur ekstrinsik. Itu bisa terjadi secara tersurat atau secara tersirat di dalam karya fiksi. Nah, demikianlah untuk kita bisa saling mengenal dulu karya sastra, lalu kita akan melanjut nanti cara kita mengapresiasi puisi itu. Kalau kita sudah memahami konsep, kita sudah bisa bekerja. Kita sampai nanti membahas apresiasi itu pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan atas kekurangan. Saya mohon maaf, kita bisa diskusikan lagi secara langsung. Apa-apa yang saya jelaskan dan Anda tidak mengerti, bisa dihubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.